Oke, sudah terlihat belum? Sudah ya? Oke, bismillah. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi tentang ukuran letak data. Ya, sebelumnya sama Pak Arif ya, itu sudah berapa kali pertemuan ya kalau boleh tahu? Sudah 3 ya? Sudah belajar apa aja? Materinya sudah sampai mana? Materi terakhir deh. Materi terakhir itu tentang apa? Yang sebelum sama saya. Oh, rata-rata median itu udah. Oh, baru min aja. Oh iya. Saya kira median dan modus udah. Belum ya? Oh, kalau begitu saya ini deh singgung sedikit tentang median dulu ya. Oke. Atau nanti aja deh itu terakhir ya, itu terakhir. Kita masuk ke sini dulu aja ke ukuran letak data ya. Nah, ukuran letak data menurut Andi, ukuran letak dimaksudkan sebagai besaran atau ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dipunyai. Nah, ukuran ini sangat berarti dalam rangka untuk melakukan analisis data. Berdasarkan pengertian itu, maka dapat diartikan bahwa ukuran letak merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada. Nah, jadi ketika kita nanti mempunyai sekumpulan data, untuk menganalisis data tersebut, penting untuk mengetahui apa saja dan bagaimana ukuran dari data tersebut. Ya, nah dalam statistika ukuran letak data ada 3. Yang pertama kuartil, desil, dan persentil. Nanti kita akan membahas satu persatu apa itu pengertian kuartil, desil, dan persentil. Ya, oke. Yang pertama kita akan bahas tentang kuartil dulu ya. Nah, definisinya adalah kuartil merupakan nilai-nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Nah, dari definisi aja ini udah nilai-nilai gitu ya. Artinya kuartil itu mempunyai lebih daripada satu nilai. Kenapa? Jadi kuartil itu ada 3 macam ya. Yang pertama Q1 yaitu kuartil 1. Ini sering disebut sebagai kuartil atas. Ya, dia itu merupakan nilai yang membagi data menjadi 25% data. Kemudian yang kedua adalah Q2, yaitu kuartil 2. Ini juga sering disebut dengan nilai median, karena dia Q2 itu sama nilainya dengan nilai median. Nah, Q2 ini membagi data menjadi 50%. Kemudian ada satu lagi yaitu Q3, kuartil 3, yaitu merupakan nilai yang membagi data menjadi 75% data. Nah, kemudian untuk lebih memahaminya kita langsung masuk saja ke dalam contoh ya. Ini mohon maaf animasinya tidak teratur. Oke. Di langkah-langkahnya yang pertama ya, untuk data tunggal, langkahnya yang pertama adalah mengurutkan data dari yang kecil sampai dengan terbesar. Kemudian yang kedua, mencari posisi kuartil ya dengan menggunakan formula ini. Formula QI sama dengan nilai ke-1 atau data ke I N plus 1 per 4 dengan I sama dengan 1, 2, 3. Kenapa sampai 3? Karena Q itu hanya ada 3. Ya. Terus kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan nilai kuartil. Kita lihat contohnya ya. Ini ada data
ada data 1 dengan rinciannya, yaitu ada angka 3, 8, 6, 5, 1, 10, dan 4. Nah, ini datanya sudah terurut belum? Belum ya? Ya. Nah, jadi karena kita ingin memperoleh ukuran letak data, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengurutkannya terlebih dahulu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, begini setelah diurutkan, yaitu 1, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Nah, kemudian kita akan mencari posisi kuartil dengan menggunakan rumus ini, rumus QI. Ya, ini caranya. Nah, yang pertama kita mencari dulu posisi Q1. Q1 itu data yang ke 1 dikali 7 tambah 1. Kenapa 7? Karena datanya ada 7. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 1 dikali 7 tambah 1 per 4 sama dengan berapa? 2 ya. 1 kali 8, 8 bagi 4 sama dengan 2. Maka kuartil 1 itu berada pada data yang kedua. Nah, siapakah data yang kedua di sini? Dilihat pada data yang sudah terurut, bukan data yang awal ya. Data yang terurut di posisi kedua ada angka 3. Maka kuartil 1 bernilai 3. Begitu ya. Kemudian lanjut untuk menentukan kuartil 2. Nah, berarti sama dengan data ke 2 kali 7 tambah 1 per 4. Sehingga kita mendapatkan kuartil kedua itu berada pada posisi yang ke-4. Ya. 4 ini dari mana? Dari 2 kali 8 berapa? 16. 16 bagi 4 sama dengan 4. Nah, data yang keempat di sini ada angka berapa? 1, 2, 3, 4. Ini ya, angka 5. Maka kuartil 2 bernilai 5. Terus begitu juga dengan kuartil yang ketiga, itu sama dengan data ke 3 kali 7 tambah 1 per 4. Sama dengan 3 kali 8, 24. 24 bagi 4 sama dengan 6. Dia berada pada data yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka kuartil yang ketiga nilainya adalah 8. Begitu ya. Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa diikuti? Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan langsung on mic aja ya, langsung ini aja, langsung disanggah. Baik, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu contoh soal yang berikutnya. Nih, ini ada data yang kedua dengan rinciannya sebagai berikut dari 50 sampai dengan 100. Nah, ini kan belum terurut ya. Kita urutkan terlebih dahulu sehingga posisinya menjadi seperti ini. Yaitu ada 40, 45, 50 sampai dengan 100. Semuanya ada berapa data? N-nya? Iya, benar, ada 10. Ya. Nah, caranya sama aja seperti yang tadi. Kita disuruh untuk menentukan berapa Q1, Q2, dan Q3. Ya. Nah, yang pertama kita akan menghitung Q1 dulu. Kita akan mencari posisinya terlebih dahulu. Ya. Ini bukan nilai ke, nanti saya edit dulu ya. Ini data ke ya. Ya, kita mencari posisinya dulu. Karena ini Q1, maka ini I-nya jadi 1. 1 dikali 10 tambah 1 per 4. Berapa tuh? 11 per 4 ya. 11 per 4 sama dengan 2,75. Nah, 2,75 ini berarti kan posisinya di mana? Di sini ya, antara 2 dan 3. Di sini dia posisinya. Nah, antara data kedua dan data ketiga. Ya. Nah, untuk mengetahui berapa tepatnya, berapa nilai kuartil satunya, maka cara menghitungnya adalah sama dengan nilai data kedua. Data kedua, 2 dari mana? Dari sini. Nah, dari sini. Data kedua ditambah dengan sisanya berapa? 0,75 ya. 0,75 dikali dengan nilai ketiga dikurang dengan nilai kedua.
Ya, kenapa? Karena dia berada di antara nilai kedua dan nilai ketiga. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan nilainya. Sama dengan tadi data kedua 45 ya angkanya. 45 ditambah dengan 0,75 dikali dengan data yang ketiga itu ada 50 dikurang data yang kedua 45 sama dengan 45 ditambah dengan 0,75 dikali 5 sehingga kita bisa mendapatkan hasil sama dengan 48,75. Nah, dia kan berada di sini kan? Nah, posisinya di sini. Oke, bisa diikuti ya? Ya, siap. Oke, lanjut ke Q2. Q2 itu sama juga prosesnya seperti menghitung Q1. Posisinya dari sini kita mendapatkan bahwa dia berada pada posisi 5/4. Ya, ini kalau mau didesimalkan juga boleh. Berapa nih? 5/4. Ayo udah bisa ngitung. Kalau didesimalkan itu berapa? (12,75). Coba. 1/4 berapa? Nah, coba kita hitung ya. Iya, itu bacanya 5/1/4. Pecahan, campuran ya. Atau gini deh, coba 21/4. Itu berapa? Iya, benar. 5,25 ya. Sehingga berarti kan kalau 5,25 itu kan berarti posisi datanya berada pada antara data 5 dan data ke-6, data ke selanjutnya. Ya, posisi tepatnya berada pada angka berapa, kita hitung lagi. Nah, 5 ini jangan cara begini, nilai ke-5. 5 dari mana? Dari sini ya. Nilai ke-5 ditambah dengan 1/4 ini dari mana? Sisa ini. Gitu ya, 1/4 dikali dengan nilai ke-6 dikurang dengan nilai ke-5. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil Q2 itu berada pada angka 75,75. Gitu ya. Kemudian Q3 juga begitu. Q3 nilai ke-3 kali 10 tambah 1 dibagi dengan 4 sama dengan 31/4. Sehingga kita mendapatkan posisinya itu ada pada 7/3/4. Ya. Posisi tepatnya berada pada angka 80. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Ada yang bingung? Masih mudah ya? Oke, kalau ada yang ingin tanyakan langsung saja ya. Baik, kita lanjut ke data yang berkelompok. Masih tentang kuartil. Nah, untuk data berkelompok ini, sebelumnya untuk menghitung min udah masuk ke data berkelompok belum? Di pertemuan sebelumnya itu kan udah nyampe ke min kan, rata-rata kan? Ya, itu belajarnya udah sampai ke data berkelompok atau belum? Oh, masih data tunggal. Gitu ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita pikirkan lagi gimana. Mungkin nanti saya akan nge-review kembali tentang min, median, dan modus. Saya pikir itu udah, karena info dari Pak Arif katanya min, median, dan modus sudah selesai gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi untuk data statistik itu ya, ada yang berkelompok, ada yang tunggal. Yang tunggal itu yang tadi, yang seperti ini gitu, yang nggak banyak datanya gitu, ada 3, 1 angkanya gitu ya.
Nah, kemudian kalau data berkelompok itu, dia datanya itu udah banyak. Dan dia juga ada interval kelas. Nah, kalau interval kelas udah belajar belum? Oke. Kalau udah, oke, bisa dipahami insya Allah. Nah, kita coba pelajari dulu ya untuk data berkelompok pada kuartil. Itu cara menentukan nilainya itu adalah dengan menggunakan formula ini. Keterangan berikut ya. QI ini merupakan nilai kuartil. I itu 1, 2, 3. Ya, nanti kita akan hitung satu persatu. Gitu. Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, dan Q3-nya berapa. Nah, sama dengan LO. LO ini merupakan batas bawah kelas kuartil. Ya, kelas kuartil. Kemudian C. C ini merupakan panjang kelas. Dan I ini 1, 2, atau 3. Tergantung Q berapa yang mau kita hitung. Kemudian N ini merupakan banyaknya data. Ya. Per 4, kenapa bagi 4? Karena dia kuartil memang membagi 4. Nah, kemudian F besar ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Dan F kecil ini merupakan frekuensi kelas kuartil QI. Ya, ini untuk rumusnya terlebih dahulu. Kemudian coba kita lihat pada contohnya ya. Nah, jadi ini soalnya. Ini soalnya dalam bentuk tabel. Jadi kalau data berkelompok itu seringnya disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, nanti dia ada informasi yang pertama interval kelas, kemudian dan frekuensi. Kadang juga ada yang memberikan nilai tengah, gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita harus menentukan terlebih dahulu posisinya. Nah, tadi langkah-langkahnya itu adalah menentukan posisi kelas kuartil terlebih dahulu, ya. Di sini kita punya berapa interval kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Ada 7 interval. Nah, ini cara bacanya, data 9 sampai dengan 21, frekuensinya itu ada 3. 22 sampai dengan 34, frekuensinya ada 4. 35 sampai 47, frekuensinya ada 4. Dan seterusnya 87 sampai dengan 99, frekuensinya ada 6. Nah, kemudian kita hitung jumlah frekuensinya itu ada 60 ya. Ini dijumlahkan aja semua. 3 tambah 4, tambah 4, tambah 8, tambah 12, tambah 23, tambah 6. Ya. Oke, terus kemudian yang pertama adalah ya, ini salah tabel, maaf. Ini bukan ya benar. Ya. Yang pertama kita akan menentukan posisi kuartilnya terlebih dahulu ya. Q1 itu kan tadi rumusnya 1/4 dikali dengan total dari frekuensi. 1/4 kali 60 sama dengan 15 ya. Kemudian Q2 ini 2/4 dikali 60 sama dengan 30. Q3 3/4 dikali 60 sama dengan 45. Nah, jadi kita mendapatkan informasi Q1 berada pada data yang ke-15, Q2 berada pada data yang ke-30, dan Q3 berada pada data yang ke-45. Nah, di sini kan nggak ada nih informasi angka-angka itu kan? Nah, nggak ada. Sehingga kita harus menghitung frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Ya, nah begini. Nah, untuk menghitung frekuensi kumulatif, ini berdasarkan nilai frekuensi sebelumnya. Ya, untuk yang interval kelas yang pertama, itu berdasarkan nilai frekuensi kelas itu sendiri. 3 sama dengan 3. Kemudian untuk interval kelas yang kedua, itu merupakan penjumlahan dari 2 frekuensi sebelumnya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Ya.
Gini, 3 tambah 4 sama dengan 7. Ya. Terus untuk yang selanjutnya 7 ditambah 4 sama dengan 11. Terus 11 tambah 8 sama dengan 19. 19 tambah 12 sama dengan 31. 31 tambah 23 sama dengan 4. Dan 54 tambah 6 sama dengan 60. Untuk mendapatkan frekuensi kumulatif ini bisa dipahami kan? Atau ada yang ingin tanyakan? Bagaimana? Ada yang bingung? Bagaimana adik-adik? Bisa diikuti semua ya? Masya Allah. Oke, kalau bisa kita lanjut. Baik, kita kemudian kan tadi sudah ada informasi ya, Q1 itu berada pada posisi ke-15. Nah, kita lihat di sini 15 itu masuk pada interval kelas yang mana? Nah, interval kelas yang ini. Ya. Kenapa? Karena ini jumlah frekuensi kumulatifnya itu melebihi dari 15. Kalau yang ini belum nyampe 15. Ya. Sehingga kita pilih interval kelas kuartil pertama itu berada pada kelas 48 sampai dengan 60. Sehingga LU-nya itu kan merupakan nilai batas bawah dari kelas interval itu dikurangi dengan 0,5. Batas bawahnya berapa? Batas bawah kelas Q1. Iya, 48. Kemudian dikurangi dengan 0,5 sehingga kita mendapatkan LO-nya itu adalah 47,5. Ya, kemudian ditambah dengan C-nya 13. Dari mana angka 13 ini? Ada yang tahu? Ya, interval kelas. Cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya bagaimana? Mungkin cara mudahnya dijabarkan aja. Antara 9 sampai dengan 21. Itu ada angka berapa aja gitu ya. Ada 9, 10, 11, 12 sampai dengan 21. Itu ada berapa angka gitu ya. Itu cara panjangnya, tetapi cara pendeknya itu ini aja 21 dikurang dengan 9 berapa? 12 ya. Ditambah dengan 1 dengan 13. Maka kita di sini mendapatkan C-nya itu 13 ya. Kemudian I dikali N, I-nya kan 1 ya, karena kita ingin menghitung kuartil yang ke-1. 1 dikali 60, 60 dari mana? Ini, dari banyaknya frekuensi. Ya, dibagi 4 dikurang dengan nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ya, nah kelas kuartil kan berada di sini ya, kelasnya, di angka 19 ini. Nilai frekuensi kumulatif sebelumnya itu adalah 11 ya. Nah, ini dia yang diambil. Kurang 11 dibagi dengan nilai frekuensi di kelas kuartil itu sendiri, yaitu ada 8. Sehingga ketika dihitung mendapatkan nilai 54. Ya, totalnya ada 54. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa kuartil 1 itu nilainya adalah 54. Bagaimana? Bisa dipahami? Masih pusing? Di mananya tuh? Ya. Oke,
Jadi memang untuk menentukan batas bawah dari setiap kelas itu dikurang dengan 0,5. Ya, kalau untuk batas atasnya ditambah dengan 0,5. Siap. Ada lagi? Yang masih bingung mungkin? Ya, dari ini. Satu ini dari mana? Satu ini I-nya kan 1. Nah, ya. Ya, 60 ini dari sini, dari nilai frekuensi. Dari totalnya. 11 ini, 11 kan nilai F ya. Nilai F besar ya. Tadi F besar itu apa? Frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ya, kelas kuartil kan yang ini tadi. Nah, sebelum kelas kuartil itu nilai frekuensi kumulatifnya ada berapa? 11. Ya. Makanya di sini. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Nilai apa? Oh, yang C. Oh, yang C ini kan ini panjang kelas untuk setiap interval. Ya, dari 48 sampai dengan 60. Dari ini sama semua nih panjangnya. Dari 99 sampai 21 itu ada berapa angka, 22 sampai 34 itu ada berapa angka, sampai dengan 87 sampai dengan 99 itu ada berapa angka, itu sama semua. Semuanya itu ada 13 angka. 13 itu kita dapatkan dari mana? Yaitu dari batas atas dikurang dengan batas bawah. Nah, ditambah 1 ujungnya gitu. Ya. Nah, 60 kurang 48 berapa? 12. 12 tambah 1 sama dengan 13. Kalau belum yakin coba dijabarkan aja dari 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60. Ada berapa angka tuh? Ya, ada 13 ya. Gitu. Iya, iya. Oke. Iya, benar. Kalau kurang yakin coba dijabarkan aja ya. Untuk iya 48, 49 sampai dengan 60 itu ada berapa angka semuanya? Ya, sama-sama. Ada lagi yang masih bingung? Ya, kita lanjut ya kalau memang tidak ada lagi. Jadi kita mendapatkan hasil Q1 sama dengan 54. Oke, kemudian kita lanjut untuk menghitung Q2. Q2 tadi kan posisinya itu pada pada data yang ke-30 ya. Dari mana? Dari rumus ini 2/4 dikali dengan 60. 60 dari mana? Dari sini, dari total frekuensi. 2 dari mana? Karena kita menghitung nilai Q2. 4 dari mana? Karena memang kuartil itu membagi 4 bagian yang sama. Gitu, ya. Oke, Q2 ini kita mendapatkan informasi bahwa dia terletak pada posisi data yang ke-30. Nah, sehingga kita lihat nih data yang ke-30 itu berada pada interval kelas yang mana ya. Di sini ada 19, ada 31. Udah pasti di sini. Kenapa? Karena 19 kan belum nyampe 30 ya. Nah, berarti data 30 itu berada pada interval kelas yang ini. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan
batas bawahnya itu adalah 61 dikurang dengan 0,5 sama dengan berapa? Iya, 60,5. Ini ya, 60,5. C-nya sama. Jadi untuk setiap interval kelas ini udah pasti sama C-nya. 13, terus kemudian 2 dikali 60. Kenapa 2? Karena kita menghitung Q yang kedua. Ya, 60, total frekuensinya itu ada 60 per 4. Nah, 19 dari mana? Iya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Yang ini ya, ini diambilnya. Oke, terus 12 dibagi dengan 12. 12 ini merupakan nilai frekuensi di kelas kuartil itu sendiri. Ini ya, bagi 12 sama dengan 72,42. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa nilai Q2, nilai kuartil 2 itu adalah 72,42. Untuk perhitungan ini ada masalah nggak? Bisa diikuti nggak? Ya, saya. Baik, kalau begitu kita lanjut ke satu lagi, Q3. Q3 tadi informasinya adalah letaknya, posisinya itu ada pada data yang ke-45. 45 ya. Data yang ke-45 itu berada pada interval kelas yang ke ini. Ya. Di interval ini 74 sampai dengan 86. Sehingga batas bawahnya 74 dikurang dengan 0,5 sama dengan 73,5 tambah 13. Ya. Ya. Oke. Jadi kita lihat lagi di sini ya. Nah, Q3 itu posisinya ada pada data yang keberapa? Iya. Oke. Posisi data yang ke-45 dia masuk ke dalam interval kelas yang ini. Kenapa? Karena dia ini kan ya, coba lihat interval kelas yang sebelumnya kan cuman sampai pada data yang ke-31. Ya kan? Nah, selebihnya itu masuk pada interval kelas ini. Interval kelas 74 sampai 46 sampai dimulai dari data yang ke-32 sampai dengan 54. Nah, begitu. Data 32 sampai 54 itu masuk pada interval kelas yang 74 sampai dengan 86. Nah, 45 itu masuk nggak di situ? Iya, makanya interval kelas kelas kuartil yang ketiga itu berada pada interval 74 sampai dengan 86. Ya, sama-sama. Ya, ada lagi? Kita lanjut ya. Sehingga kita bisa mendapatkan batas bawahnya itu adalah 73,5 dari 74 dikurang dengan 0,5. Ditambah dengan 13 dikali dengan 3 ini berasal dari karena kita ingin menghitung kuartil yang ketiga. Ya, 3 kali 60 per 4 dikurang dengan 31. 31 dari mana? Iya, frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Itu ada 31. Terus 23 ini merupakan nilai frekuensi di kelas kuartil itu sendiri. Ya. Nah, sehingga ketika ditotalkan mendapatkan nilai 81,84. Baik. Begitu ya perhitungannya. Ada masalah? Ada kendala sampai di sini? Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya.
Masih aman ya? Oke, nanti PPT-nya saya kirim ke grup ya. Kemudian kita pelajari ukuran letak data yang kedua, itu ada desil. Desil ini pengertiannya adalah nilai yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Nah, kalau kuartil membagi menjadi 4 bagian yang sama, nah, sementara desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Jika kumpulan data dibagi menjadi 10 bagian yang sama, maka didapat 9 pembagi dan tiap pembagi dinamakan desil. Nah, langkah-langkahnya sama aja seperti kita menghitung kuartil. Yang pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan terbesar, kemudian mencari posisi desil, dan yang ketiga adalah menentukan nilai desil. Nah, kita lihat pada contoh ya. Kita lihat pada contohnya. Untuk data tunggal, untuk formulanya terlebih dahulu, untuk rumusnya terlebih dahulu. Ini untuk data tunggal, cara menghitung desil adalah seperti ini. DI sama dengan data ke I dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 10. Dengan I ini adalah 1, 2, 3, sampai dengan 9. Nah, dan keterangan DI ini merupakan desil ke I, N ini merupakan jumlah data. Kenapa dibagi 10? Karena memang pengertian desil itu sendiri membagi data menjadi 10 bagian. Ya. Oke, kemudian untuk data berkelompok sama aja rumusnya dengan kuartil tadi. Hanya saja di sini pembaginya adalah 10. Kalau tadi kan 4 ya. Kalau yang kuartil 4, kalau yang desil di sini 10. Yang selebihnya ini sama. Dan keterangannya itu juga sama. Di mana LU ini merupakan batas bawah kelas desil, F besar ini merupakan frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F kecil merupakan frekuensi kelas desil, dan C adalah interval kelas. Ya, kenapa? Ada yang on mic, ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Kita lanjut ya. Lihat contoh soalnya. Nah, ini untuk data tunggal atau data kelompok. Iya, benar, data tunggal. Ya, jadi ada sebuah data. Ini merupakan data nilai mata kuliah statistika dari 15 mahasiswa di kelas A. Dengan penjabarannya sebagai berikut, dari 60, ada yang dapat 80, ada yang dapat 95, dan 63. Nah, tentukanlah nilai desil ketiga dan desil keenam. Ya. Yang pertama, tentu saja harus diurutkan terlebih dahulu datanya. Ya, yang kecil siapa di sini gitu. 60 ya. Kemudian ada 63. Terus ada angka 65. Selanjutnya sampai dengan 95. Oke. Ada berapa data ini? 15 ya. Jadi N-nya sama dengan 15. Nah, kita diminta untuk menentukan nilai desil ketiga dan desil 6. Oke, yang pertama kita menentukan nilai desil ketiga dulu. Ya, rumusnya DI sama dengan data ke I N dikali dengan N plus 1 dibagi dengan 10. Karena kita menghitung nilai desil ketiga, maka di sini menjadi D3. D3 sama dengan data ke 3 dikali dengan 15 tambah 1 per 10. Ya, 3 kali 15 tambah 1 sama dengan 16 ya. 16 kali 3 berapa? Ya, 48 dibagi 10 sama dengan 4,8. Sehingga bisa kita katakan D3 ini atau desil 3 ini posisinya berada pada data ke 4,8. Ya. Nah, untuk menentukan nilai berapa desil itu sendiri, maka caranya sama seperti kuartil data tunggal tadi, sama dengan
D3 sama dengan data keempat. 4 dari mana? Dari sini. Dari data ini. Ya, data keempat ditambah dengan sisanya berapa? 0,8, ya kan? 8, terus dikali dengan data kelima dikurang dengan data keempat. Kenapa? Karena dia posisinya berada pada angka pada posisi data ke 4,8. 4,8 itu kan antara 4 sama dengan 5 ya. Nah, makanya data 5 dikurang dengan data 4. Sehingga D3 sama dengan data keempat itu tadi ada berapa? Data yang keempat ya. 1, 2, 3, 4. Ada angka 65. Ya. Dan data kelima ada 70. Ya. 65 ditambah dengan 0,8 dikali dengan 70 dikurang 65 sama dengan 69. Maka desil ketiga itu bernilai 69. Ya. Begitu juga untuk menghitung desil ke-6. Ya. Kita cari dulu posisinya di mana. Cari dulu posisinya di mana. Dengan cara berikut, yaitu 6 kali 15 tambah 1 per 10 sama dengan 9,6. Sehingga dia berada pada data yang ke-9 sampai dengan 10. Ya, berapa tepatnya? Kita hitung lagi. D6 sama dengan 80 tambah 0,6 dikali dengan 83 kurang 80 sama dengan 81,8. Maka nilai desil ke-6 itu adalah 81,8. Oke. Sampai di sini ada kendala atau enggak? Ada yang bingung? Bisa dipahami? Saya masih bisa diikuti ya. Ya, sama aja seperti menghitung nilai kuartil tadi. Nah, kita lihat contoh untuk data berkelompok. Ini masih data yang tadi ya. Masih data yang di kuartil tadi. Datanya sama. Kita diminta untuk menentukan nilai desil 4 dan desil ke-7. Makanya, sama seperti data tunggal, kita harus menghitung dulu posisinya di mana. Mencari dulu posisi untuk desil ini. Desil 4 itu berada pada interval kelas yang mana. Desil 7 itu juga berada pada interval kelas yang mana. Nah, D4 desil 4 ya maksudnya. Itu cara mendapatkan posisinya itu adalah 4 per 10 dikali dengan 60 sama dengan 24. Ya. 4 ini dari mana? Karena kita ingin menghitung desil ke-4. 10 ini dari mana? Dari pengertian desil itu sendiri. Dia membagi 10 bagian data yang sama. 60 ini dari mana? Dari frekuensi. Ya, jumlah total frekuensi. Nah, 4 kali 60 sama dengan 240 dibagi dengan 10 sama dengan 24. Sehingga D4 ini berada pada data yang ke-24. Ya. Dan D7 begitu juga. Itu posisinya adalah 7 per 10 dikali dengan 60 sama dengan 42. Sehingga desil 7 itu berada pada data yang ke-42. Nah, tapi kita belum tahu nih nilai desil dari 4 itu berapa, nilai desil 7 itu berapa. Ya, hanya posisinya saja kita tahu. Nah, untuk mengetahuinya kita menggunakan rumus ini. Rumus untuk data berkelompok ya. Nilai desil keempat. Jadi tadi 24 ya. Posisinya 24 sehingga kelas desil yang keempat itu berada pada interval 61 sampai dengan 73 ya. Nah, ini D4. Kemudian kita tentukan nilai LO-nya. LO-nya 61 dikurang dengan 0,5, 60,5. Tambah dengan 13 dikali dengan 4 kali 60 per 10 dikurang dengan 19. 19 ini merupakan nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas desil. Dan diper dengan 12 itu nilai frekuensi kelas desil itu sendiri. Sehingga kita mendapatkan nilai sama dengan 65,91. Ya, bagaimana?
Aman? Ya. Kemudian satu lagi, tadi kita juga diminta untuk menentukan nilai desil yang ketujuh. Ya, nilai desil yang ketujuh tadi posisinya berapa? Pada posisi data yang ke-42 ya. Sehingga interval kelas desil yang ketujuh itu berada pada kelas 74 sampai dengan 86. Ya. Setelah dihitung-hitung, kita mendapatkan nilai desil 7 itu sama dengan 79,71. Ya, bagaimana? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau misalnya diminta untuk menghitung, kira-kira bisa nggak? Kenapa? Ya, yang nggak apa-apa, kan baru ini. Nggak mungkin langsung bisa terhafal. Ya, nggak apa-apa. Kalau gitu coba deh, coba tentukan nilai desil ke-8. Ya, coba, saya juga belum hitung. Iya, dari data ini. Coba kita kerjakan. Nah, saya juga belum hitung, baru mau hitung. Ini ya, ini awalnya ya. Tentukan nilai desil ke-8. Rumusnya ini ya. Gimana? Ada yang udah dapat? Berapa? 63. Mungkin ada salah hitung kali ya. Coba dihitung lagi. Dia nggak mungkin kurang dari interval ini. Nah, harus berada pada interval ini. Kalau nggak berada di interval ini, berarti ada yang salah dalam perhitungannya. Gitu. Coba dihitung lagi ya. 82,6. Ya, saya dapatnya sih 83,1. Mungkin itunya kali ya, koma-komanya ya yang membedakan. Ada lagi yang dapat jawabannya berapa?
82,9. Oke, yang penting masih berada pada interval kelas dari desil ini ya. Oke, sembari yang lain sedang menghitung, saya kirimkan link absen ya. Ini kelas R3J bukan? Silahkan diisi presensinya ya. Ada lagi yang dapat berapa? Desil ke-8? Ya, mungkin di ini. Kalau masih di dalam rentang interval kelas ini nggak terlalu salah banget sih. Ya, tapi memang harus teliti dalam berhitung. Yang salah banget itu kalau di luar rentang interval kelas ini. Itu nggak mungkin gitu. Ya, oke, kita lanjut aja ya. Satu lagi itu adalah nilai ukuran letak persentil. Persentil ini merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama. Itu sama halnya dengan kuartil dan desil, persentil sendiri dibagi menjadi beberapa macam, yaitu P1, P2, P3 sampai dengan P99. Langkahnya sama aja seperti menghitung kuartil dan desil tadi, yaitu mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian mencari posisi persentil, dan kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai persentil. Ya, oke, kemudian kita lihat formulanya ya. Ini animasinya nggak pas nih. Ya, untuk data tunggal, cara menghitungnya, cara menentukan posisinya adalah PI sama dengan nilai KI dikali N plus 1 dibagi 100. Dengan PI ini merupakan persentil ke, dan N ini merupakan banyaknya data. Nah, untuk data berkelompok, sama saja rumusnya seperti dua rumus yang tadi, dua ukuran yang tadi di kuartil dan desil, hanya saja pembaginya adalah 100 kalau untuk persentil. Ya. Nah, kita lihat contoh. Ini data yang tadi, data di soal di pembahasan tentang desil tadi. Ya. Kita diminta untuk menentukan nilai persentil 12 dan persentil ke-20. Nah, yang pertama tentu saja kita mengurutkan terlebih dahulu datanya. Ya, jadi ada 60 sampai dengan 95. Sehingga yang pertama kita menentukan terlebih dahulu posisi persentil ke-12, karena yang ditanya persentil 12 ya. Posisinya itu ada pada P12 sama dengan 12 dikali dengan 15 tambah 1 per 100. Ya, coba dihitung, nanti akan mendapatkan hasil 1,92. Sehingga posisi persentil 12 itu berada pada data 1 dan 2. Ya, untuk mengetahui berapa persisnya, dihitung lagi dengan formula seperti ini. Data ke 1 dari mana? Dari sini. Ya, dari angka ini. 1 ditambah dengan 0,92 ini dari mana? Dari sisanya ini. Dari 0,92. Kemudian dikali dengan data 2 dikurang dengan data 1. Kenapa? Karena dia berada pada data antara data 1 dan data kedua. Ya, sehingga ketika kita masukkan mendapatkan hasil 62,76. Ya. Angka-angka ini dari mana? 60 ini dari mana? Dari data sebelumnya. Ya, begitu. Begitu juga untuk menentukan persentil ke-20. Ya, dicari dulu posisinya di mana. Setelah kita hitung, ternyata posisinya itu ada pada data yang ke-3,2. Itu berarti pada data yang keberapa? Kira-kira posisinya berada di antara data ke 3 dan 4. Benar. Sehingga ketika kita hitung
persentil 20 itu nilainya adalah 65. Bagaimana? Ada kendala sampai di sini? Tidak ya. Yang lain? Aman ya? Ini masih ngikutin semua kan ya? Oke. Ya, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut atau udah? Atau udah pusing? Ya, lanjut aja ya, sedikit lagi. Kita lihat untuk data berkelompok. Ya, datanya masih sama. Seperti data yang tadi. Kita diminta untuk menghitung atau menentukan nilai persentil 20 dan persentil 25. Langkahnya sama seperti yang tadi. Kita bikin tabel frekuensi dulu dengan menghitung nilai frekuensi kumulatifnya. Ya. Kemudian kita mencari posisi persentil 20. Nilai persentil 20 itu berada pada data ke 20 per 100 dikali dengan 60. Kenapa begini? Karena formulanya begini, data ke I mana tadi? Ya, ini deh ya. 20 per 100 dikali dengan 60. 20 kali 60, 1200 ya. 1200 dibagi dengan 100 sama dengan 12. Maka posisi persentil 20 berada pada data yang ke-12. Begitu juga dengan persentil 25, 25 per 100 dikali dengan 60 sama dengan 15. Maka persentil 25 berada pada posisi ke data yang ke-15. Nah, data yang ke-12 itu berada pada interval kelas yang mana? Ya, benar. Kalau yang P25, dilihat dulu datanya data ke berapa? Ya. Di mana intervalnya? Ya, sama ya. Mereka P20 dan P25 ini berada pada interval kelas yang sama, yaitu 48 dan 60. Kenapa? Karena masih dalam rentang ini nih. Dalam rentang 19 ini, sebelum 19 gitu. Ya. Nah, kemudian lanjut kita hitung posisi persisnya di mana gitu ya. Sehingga kita sudah mengetahui kelas persentilnya, maka dengan mudah kita bisa menghitung persentil itu sendiri ya. 48 sampai berapa tadi? 48 sampai 60. Maka batas bawahnya itu adalah 47,5 ditambah dengan 13 dikali dengan 20 dikali 60 per 100 dikurang dengan 11. 11 dari mana? Dari frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil. Ini ya. Ini. Nah, kemudian dibagi dengan 8. 8 dari mana? Yaitu dari nilai frekuensi si kelas persentil itu sendiri. Ya. Nah, setelah dihitung-hitung sama dengan kita dapatkan hasilnya sama dengan 49,125. Apa? Gimana? Boleh. Untuk yang belakang koma itu nggak terlalu bermasalah kalau berapapun gitu ya. Iya. Kenapa? Oh gitu. Atau memang jaringan saya yang putus? Kalau Oh iya. Kalau yang lain di tempat yang lain lancar nggak suara saya? Lancar ya? Oke. Iya. Iya.
Oke, tadi siapa yang bertanya? Alfi ya? Oh, Alfa tahu. Nah, per 100 ini itu kenapa per 100? Karena persentil. Persentil itu pengertiannya adalah membagi data, nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Gitu. Ya. Jadi perbedaan antara kuartil, desil, dan persentil ini hanyalah pada pembaginya saja. Kalau kuartil ini pembaginya adalah 4, kalau desil pembaginya adalah 10, dan kalau persentil pembaginya adalah 100. Gitu. Ya. Gimana? Oke, siap. Ada lagi? Nah, kalau ini untuk persentil 25 ya. Sama aja cara ngitungnya. Kebetulan kelas intervalnya sama ya. Sehingga LU-nya sama di sini. 47,5, ini juga 47,5. Ya, bedanya apa? Di sini doang nih 25, ini 20. Nah, ketika dihitung-hitung, kita mendapatkan hasil sama dengan 54. Begitu, ya. Nah, gimana? Masih bisa diikuti ya? Oke, kalau begitu materinya sudah selesai. Sekarang coba deh kita sama-sama hitung ya. Sama-sama menghitung untuk kuartil. Ini ada data dengan tabel frekuensi sebagai berikut. Interval kelasnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 interval. Panjangnya nanti dihitung dulu ada berapa. Kemudian diminta untuk menentukan kuartil 2, desil 6, dan persentil 25. Begitu ya. Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin yang pertama hitung atau sekalian semuanya dihitung. Kuartil 2, desil 6, dan persentil 25. Silakan dihitung. Saya kasih waktu sama 10 menit ya. Mudah-mudahan cukup. Nanti kalau memang ada yang ingin ditanyakan, langsung di open mic aja. Oke. Ya. Boleh sih, tapi kayaknya nanti setelah selesai aja. Karena ada yang harus saya edit dulu. Untuk rumusnya ya. Ya, rumusnya saya perlihatkan. Untuk yang kuartil. Oh iya juga ya. Ya udah catat soal dulu deh. Atau difoto dulu soalnya. Nah, ini soalnya. Oke, yang lain udah? Udah semua ya? Oke. Sudah? Oke, kalau sudah, kita rumus ya. Rumusnya, karena ini data berkelompok, saya lihatin yang data kelompoknya aja. Nah, ini dulu. Ini kalau untuk kuartil, caranya begini. Soalnya tahu kan? Kuartil berapa tadi? Kuartil 2 ya? Ya, kuartil 2, cara hitungnya posisinya begini. Nah, kemudian setelah itu ini rumusnya. Ntar saya hapus dulu ya ini. Kalau nilai tengah nggak dicari juga nggak apa-apa. Yang penting itu nilai frekuensi kumulatif.
Oke, silakan ya dikerjakan. Saya izin ke kamar mandi dulu sebentar.
Tes, suara saya masuk nih. Bagaimana? Bisa? Untuk kuartilnya sudah dapat atau belum? Ada yang udah dapat nilai kuartil 2-nya? Gimana? Halo? Ya. I2-nya berapa? Sebentar, saya cek dulu. 12 kali 5. Aku nggak yakin gitu. Kan? Kok ini sih? Itu posisi. Iya, itu posisinya. Kalau untuk nilainya bukan deh. Nah, ya, coba dihitung sampai nilainya ya. Ya, rumusnya udah ada. Ya, yang lain gimana? Kalau ada yang masih bingung, silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Ya, rumus kuartil. Rumus kuartil itu ini. Ada yang udah selesai? Bagaimana? 36, oke, ini ya hasilnya ya.
Mungkin ada yang salah hitung kali. Nilainya 31,43. Berapa? Ya, nggak masalah kalau belakang komanya. Yang penting masih di interval ini. Ya, begitu ya. Ada yang kesusahan nggak? Ada yang bingung mungkin? Boleh ditanyakan. Ada lagi yang beda atau ya? Ya, ya. Oke. Iya, boleh, boleh, boleh. Kalau udah benar kuartilnya, ya. Iya, nggak apa-apa. Oke. Lanjut ke desil 6 ya. Rumusnya ingat? Oke, siap. Coba dihitung ya. Kalau ada yang bingung, boleh sambil ditanyakan. Mungkin bingung dalam perhitungannya, dalam penjabaran rumusnya, boleh ya. Jadi di sini tidak ada pertanyaan yang receh ya, jadi jangan takut untuk bertanya. Maka sekecil apapun itu pertanyaan, tetap akan ada informasi yang kita dapatkan, gitu ya. Sama, bedanya di pembaginya aja. Ya. Rumus desil ini ya, rumus desil. Ini posisinya. Ini rumus untuk menghitung angkanya. Bagaimana? Ada yang udah dapat? Oke. Berapa? 36,75. Coba kita cek. 33. Ayo, di mana salah hitungnya? Kalau untuk posisinya udah benar belum?
apa-apa. Ya, untuk posisinya itu di data yang ke-15 ya. Oh gitu. Oh iya, benar-benar. Di soalnya 20 sampai 25. Ini salah berarti soalnya. Di soalnya yang salah ya. Ini 21 sampai 25. Oke. Udah zuhur ya. Oke, gimana? Ada yang masih bingung? Kalau udah dapat nilai desil, langsung hitung persentilnya ya. Ini cara menghitung persentilnya dari soal yang sebelumnya ya. Untuk posisinya seperti ini. Kemudian untuk menentukan nilainya berapa seperti ini. Presensinya jangan lupa untuk diisi ya. Ada, saya udah kirim ke itu di chatnya, udah kan? Bukan di grup, di chat, di room chatnya. Gemit ya, Gemit ya. Enggak, di grup belum saya kirim. Iya. Rumus persentil ya. Ini aja bedanya, ini sama aja kayak rumus desil ini, cuman bedanya di per 100 per ini aja. 10 diganti 100. Ya. Silakan. Ya. Oke. Nilai kelas persentilnya di mana? Di situ ya. Dapatnya di situ. Kalau memang frekuensi kumulatif sebelumnya nggak ada, berarti 0. Ya. Tidak. Sebentar, saya cek. Sebentar, saya cek. Nggak valid gimana maksudnya? Oh, jam hadirnya ada, jam 10.00 atau jam 10.05 gitu. Nggak bisa?
Bentar, saya coba dulu. Jam kehadiran 10. Valid kok, bisa saya. Iya. Ya, jam berapa emang? Oh, padahal hadirnya nggak jam segitu. Ya udah nggak apa-apa. Isi lagi aja kalau memang itu. Nanti saya lupa. Takutnya nanti saya lupa. Ya. Oke, karena ini udah mau jam 12, kita percepat aja ya. Jadi, untuk kelas persentil, untuk nilai persentilnya, begini ya. Posisinya itu ada pada data yang ke 6,25. Ya, data 6,25 itu berada pada interval kelas 26 sampai 30. Gimana? Ada yang keliru di sini? Ada yang berhasil dapat posisinya aja dulu? Ada yang benar nggak? Ada yang sama nggak? Oke, siap. Ada yang beda? Kalau beda berarti di sini perhitungannya yang salah. Di perkalian ininya. Oke, kemudian untuk nilai persentilnya sendiri, itu hasilnya adalah begini, seperti ini, 26,5. Ada yang udah dapat? Berapa? Oke, siap. Bagus. Selain Furkon, ada lagi? Perbedaan di belakang koma nggak masalah ya, yang penting dia masih di dalam rentang interval kelas ini nilainya. Ya, nggak masalah, mungkin di perkalian ini, di pembagian ini. Nggak masalah itu, nggak terlalu riskan permasalahannya. Karena kan mungkin ada yang bagi dengan kalkulator. Kalau saya kan ngitungnya pakai kalkulator ini. Ada yang manual gitu. Kalau pakai kalkulator kan panjang tuh koma-komanya kan ke belakang. Kalau pakai manual mungkin hanya mengambil 1 atau 2 nilai di belakang koma gitu. Makanya nanti di hasil akhirnya itu ada yang berbeda-beda di belakang komanya. Gitu. Ya. Oke, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Materinya sudah selesai. Iya, dikirim. Setelah saya edit dulu ya, ada beberapa tadi yang harus saya edit. Kalau sebenarnya saya merencanakan itu pekan depan itu ini sih kita praktikum ya. Tapi karena median dan modus itu belum belajar, ya berarti kita harus mundur satu materi dulu. Jadi untuk pekan depan kita nggak praktikum dulu gitu maksudnya. Nah, untuk praktikum sendiri, pada punya laptop kan di rumah ya? Atau komputer? Ya, nanti tolong di-download software SPSS dan Minitab. Udah pernah tahu belum software itu? Udah pernah pakai sebelumnya? Belum ya? Nanti dicari aja di internet SPSS dan Minitab. Ya, ada 2 aplikasi. Nanti kita pelajari satu-satu dulu, Minitab dulu atau SPSS dulu. Nah, ya, dua-duanya aja langsung di-download. Nanti dia ada beberapa tipe, Minitab-nya ada beberapa tipe, SPSS-nya juga ada beberapa tipe. Terserah yang mana aja yang cocok dengan laptopnya. Gitu ya. Itu di-download itu dulu. Berarti untuk yang materi min, median dan modus kita lanjut di pertemuan ke depan ya, kita bahas ke depan aja. Oke,
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah ya, cukup ya, mungkin cukup di sini dulu. Karena saya jam 12:30 juga ada kelas lagi, kelas statistika juga. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menambah keilmuan kita. Dan saya akhiri dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Insya Allah nanti materinya akan saya share di grup, dan jangan lupa mengisi presensi ya. Ya, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Yuk.